Halo sahabat muslim, dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, khususnya umat Islam, tidaklah bebas, namun harus selektif, yakni menyehatkan tubuh yang baik dan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa sih makanan yang halal itu? Makanan yang halal adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa, dan tentunya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau diperbolehkan oleh agama Islam. Adapun dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, Allah berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158 dan Al-Maidah ayat 88 mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Yang pertama, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti tidak mendapatkan secara paksa, tidak menipu, tidak mencuri, tidak korupsi, dan lain-lain. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi hendaklah baik, yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya. Perlu diingat ya sahabat muslim, dalam menikmati makanan dan minuman yang halal dan thayyib, itu tidak boleh berlebihan atau boros, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu, apa itu makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk mengonsumsinya. Makanan haram ada dua macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. Yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Walaupun makanan itu halal, tetapi kalau cara mendapatkannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya akan menjadi haram, seperti mencuri, menipu, dan lain-lain. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 115, Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, dan Al-An'am ayat 145 telah ditetapkan bahwa jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembeli dengan tidak menyebutkan nama Allah. Pengecualian hanya jika dalam kondisi darurat yang mengharuskan orang untuk memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tentunya tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Darah diharamkan karena itu adalah tempat paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Babi diharamkan karena babi itu jorok. Makanan yang paling enak baginya adalah kotoran dan najis. Babi berbahaya bagi kesehatan. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab adanya cacing yang mematikan dan mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan bagi orang yang mengonsumsinya. Sahabat muslim, terdapat bangkai dan darah yang dihalalkan. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. 2 darah itu adalah hati dan limpa." Bangkai ikan itu halal dalam berbagai kondisi, baik ia mati tanpa sebab lalu mengapung atau dengan cara yang lainnya. Tapi juga ada beberapa hadis yang mengharamkan bangkai ikan yang mengapung atau mati tanpa sebab karena dikhawatirkan dapat memberikan bahaya ketika dikonsumsi. Selanjutnya, minuman yang haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, secara tegas Allah melarang meminum khamr. Sahabat muslim, minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan itu hukumnya haram karena menyebabkan malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh si peminum. Keharaman berbagai jenis makanan dan minuman tersebut pada hakikatnya berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Nah,
Hati-hati ya sahabat muslim, jika ingin memakan atau meminum sesuatu, pastikan makanan dan minuman itu halal. Terima kasih telah belajar bersama saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.